warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Ternaka dan dari kami dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada Prodi D4 Perjalanan Wisata angkatan 2023. Masih fresh, masih maba ini. Nah, jadi di sini kami ada tugas UAS terkait mata kuliah manajemen pariwisata terkait 4A dan juga kapasitas pengunjung dan lain-lain. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya. Untuk wawancara ini kita cair aja, santai aja, kayak podcastnya Deddy Corbuzier, prosedur. Oke, baik. Jadi mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri. Saya Lilik Suharyanto, panggilannya Lilik. Kalau di pengelola wisata, saya di strukturnya itu di bendahara. Bendahara ya? Oke, teman-teman ada tambahan buat Dewi? Jadi asalnya dari sini? Ya, saya lahir di sini, di Langgeran semua. Jadi semua tim yang ada di pengelola wisata itu semua warga masyarakat. Harus warga masyarakat, apakah boleh dari luar? Kalau secara kesepakatan dan surat keputusan kepala desa memang semua harus warga masyarakat Langgeran. Kecuali memang misalkan contoh saya nikah dapat orang luar, tapi tetap masih boleh kerja di sini. Oh, kalau misalnya kebalikannya nih, orang luar nikah sama orang sini dan dia boleh kan? Boleh kan, dia sudah jadi warga masyarakat sini. Warga sini. Ya kecuali memang dia misalnya kayak masih ngelaju kerja di sini itu sejauh ini tidak boleh. Kenapa? Karena memang kita fokus pemberdayaannya kepada masyarakat setempat. Kalau memang ada orang luar yang mau masuk, itu sifatnya nanti kerjasama, bukan langsung sebagai pengelola. Tapi misalkan kayak supply, misalkan bahan baku, kemudian ada supply, misalkan transportasi dan sebagainya, itu bisa. Oke, baik, paham. Oke, jadi klien selanjutnya adalah terkait atraksi ya. Kita mulai coba di 4A dulu. Atraksi yang di sini itu macam-macam ya Pak. Ada gunung, ada trekking, kemudian juga camping ground, kemudian ada apa lagi? Atraksi wisata yang bisa tarik wisata biasanya ke sini ngapain aja? Kalau bicara atraksi ini kan kebetulan mungkin masih baru pertama kali datang ke sini ya. Atau sudah dua kali dan lebih mengunjungi ke objek wisata atau ODTW, objek daya tarik wisata. Nah, sementara kami di Langgeran ini kan mengelola desa wisata. Bagaimana ODTW ini itu hanya sebagai daya tarik. Padahal yang kami kelola ini kan adalah kegiatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga atraksinya itu kita ada alam, buatan, kemudian kehidupan masyarakat itu dikenal sebagai atraksi wisata. Jadi kalau bicara alam ya kami ada Gunung Api Purba, kemudian ada terasering persawahan di Kedung Kandang, kemudian kalau buatan ada Embung Langgeran, kalau budaya kita ada kawasan adat Kampung Pitu, kemudian kehidupan masyarakat yang menjadi atraksi sekarang kan kehidupan masyarakat bisa dikemas menjadi sebuah daya tarik. Nah itu kayak membatik topeng, kemudian membuat olahan coklat, kemudian ada juga peternakan kambing Betawa, kemudian ada pengolahan susu kambing, kemudian ada spa coklat, kemudian juga seni budaya yang kami tampilkan menjadi sebuah daya tarik agar orang bukan hanya sebatas tahu gunungnya saja, tapi menikmati seluruh keindahan yang ada di desa. Oke. Dan berarti selain atraksi yang tadi itu berarti banyak nggak Pak mungkin wisatawan yang mengetahui itu tadi selain atraksi Api Purba sama Embung Langgeran? Kalau dilihat dari kunjungan wisatawan, kami satu tahun itu kurang lebih 140.000 sampai 160.000 wisatawan di sini saja. Jadi memang kalau secara dibilang banyak tidak, belum banyak yang tahu. Karena dari kunjungan itu kita bagi menjadi dua, yang kunjungan ke ODTW-nya atau kunjungan ke desa wisatanya. Nah, dari sekian banyak itu paling hanya baru sepertiga saja yang memang mereka menikmati kegiatan desa wisatanya. Jadi kita harus masih memaksimalkan 2/3-nya itu. Oh, iya. Nah, kemudian untuk Gunung Api Purba ini apakah setiap harinya ramai atau pas weekend aja? Tidak, kami memang hampir setiap hari itu tidak ramai, termasuk weekend pun ya hanya seperti ini.
Kenapa? Memang kami tidak mendorong kegiatan itu ke mass tourism yang terlihat ramai untuk kunjungan wisatawan, tapi itu berdampak kepada keberlanjutan lingkungan. Nah, tapi kami lebih dorong kepada orang itu akan terbagi pusat kegiatannya, jadi tidak tersentral di satu titik kelihatan ramai, tapi kita bagi karena kita punya banyak destinasi. Kemudian agar wisatawan yang datang itu juga masuk ke UMKM ke kelompok-kelompok kayak gitu. Jadi kami lebih memilih pemerataan dan peningkatan ekonomi itu merata dibandingkan hanya terfokus di dalam satu kawasan. Jadi anti keputusan ini juga didasari oleh lingkungan ini untuk menjaga lingkungan biar tetap terjaga. Iya betul Mas, karena sekarang banyak mungkin teman-teman ya anak muda itu kan melihat wisata itu ya tempat untuk ya healing, itu kan trennya healing, terus foto, selfie, ngupload kayak video gitu. Nah kadang kita melupakan bahwa keberlanjutan itu penting. Mungkin teman-teman sempat main ke suatu tempat 1 tahun yang lalu rame, kemudian mau datang lagi kok udah nggak terawat dan sebagainya. Itu yang tidak ingin kami rasakan. Bagaimana kegiatan ini, meskipun kami tidak mengemas ini secara wah ya, kami akan kalah jauh dengan pariwisata di tempat lain kayak Bali misalkan contoh, atau mungkin di sekitar Jogja saja. Jadi packagingnya yang menarik. Kami tidak, kami kemas ya senatural mungkin. Bagaimana kondisi gunungnya ya tetap seperti ini, kondisi lingkungannya ya seperti ini. Karena kami itu menjual kegiatan itu desa wisata, bukan memindahkan pariwisata kota ke desa, tapi bagaimana orang kota datang ke desa itu yang menikmati desa. Nah kayak gitu. Nah dan keberlanjutan ini paling penting. Jadi kenapa kami batasi wisatawan, kemudian mendistribusikan wisatawan ke setiap tempat itu agar ada nilai konservasinya itu. Jadi kalau banyak orang kan akan meninggalkan sampah, bahkan mungkin vandalisme dan lain sebagainya. Mereka bukan hanya ke situ itu pengen tahu, tapi hanya sebagai penikmat saja. Itu yang tidak kami inginkan. Nanti anak saya masih menemui disebut masih menemui. Kalau ini dieksploitasi secara berlebih tanpa dibatasi kapasitas. Pernah nggak sih Mas, pernah ada vandalisme gitu? Ya pernah. Jadi namanya transisi wisatawan itu kami sudah melampaui itu ya, pernah melalui itu juga. Jadi kami kan sudah berproses dari lama ya, 2007, kemudian menikmati bagaimana sepinya wisatawan sampai bahkan satu hari bisa 1.000 wisatawan. Karena 1 tahun bisa sampai 350-an ribu wisatawan yang datang ke sini. Kami ya merasakan itu bagaimana susahnya mengatur tingkah laku wisatawan yang masuk ke sini. Jadi ada yang vandalisme, ada yang banyak membuang sampah, ada yang sembarangan metik tanaman-tanaman yang ada di sini. Itu memang cukup sulit dikendalikan, sehingga kami tidak mau itu terjadi lagi. Nah, atas dasar itulah sehingga konsep ekowisata yang menjunjung tinggi konservasi ini itu kami terapkan. Kemudian masih berbicara tentang atraksi, kan disinggung bahwasannya tidak ingin mengulang lagi kejadian-kejadian seperti vandalisme karena akibat banyaknya wisatawan yang berkunjung. Berarti kan ada otomatis ada kapasitas pengunjung diterapkan. Ya. Kapasitasnya berapa per hari? Kalau kapasitas pengunjung kami itu 1 hari itu satu kawasan ya, satu kawasan tidak boleh lebih dari 800 orang. Iya, dan itu tidak terjadi, tidak setelah kami penerapan itu malah sangat jarang sekali. Jadi paling kami 1 hari itu di satu titik itu hanya contoh Gunung Purba ini ya, itu paling 150 orang per hari. Kemudian di Gembung itu paling ya 200 orang gitu. Jadi tidak akan lebih dari itu melihat siklus yang sejauh ini berjalan. Itu sejak kapan? Mulai diterapin 2015. Oke, jadi sebelumnya itu pernah yang Iya, crowded ya. Oke, pernah. Nah, untuk tempat ini sendiri tempatnya apakah strategis atau Purba ini ya? Karena kan sekarang sebelumnya di 150 dan 200 dan sebagainya. Nah, itu apakah ada faktor dari lokasi ini juga atau tidak? Lokasi yang susah di Kalau bicara lokasi itu kan akses ya. Akses itu termasuk jalan, petunjuk dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi tidak. Kenapa? Karena kita jarak dari Jogja sangat dekat.
Kemudian kalau bicara Gunung Kidul, dari Jogja ini termasuk pintu masuknya, orang sebelum masuk ke Gunung Kidul itu melewati ini. Dan untuk di tahun depan akses jalan sudah dibuka lumayan lebar yang menemukan antara Desa Ngelanggeran dengan Sleman, kemudian exit tol Jogja Solo itu kan keluarnya di wilayah sini yang cukup dekat Prambanan ini. Di sini hanya 30 menit, jadi kalau secara lokasi saya rasa tidak masalah. Memang di sini itu tadi konsep itu kami batasi. Kalau kadang orang melihat tempat wisata berhasil itu kan rame, bis banyak, motor banyak, mobil banyak, tapi itu tadi keberlanjutan dari kegiatan itu seperti apa, kemudian apakah dia memperhatikan konsep secara lingkungan dan lain sebagainya, kemudian dampak secara kemasyarakatannya itu seperti apa. Karena jangan sampai kita menciptakan lingkungan pariwisata tapi masyarakat di situ juga tidak menikmati, nah itu kan bertolak belakang. Oke, baik. Oke, paham. Jadi untuk atraksi sendiri secara akses memang udah bagus ya dari jalan raya. Kalau kita lihat juga tadi ada yang jalan baru juga. Iya, betul. Kemudian beralih ke selanjutnya ya, di atraksi udah, speed udah, kemudian kita masuk ke ancillary. Nah, untuk ancillary sendiri kan otomatis kayak yang mengelola ya. Yang mengelola di sini selain masyarakat desa sini, apakah ada Pok Darwis atau gimana? Ya, jadi kalau bicara yang mengelola, yang pertama itu adalah pengelola desa wisata. Nah, pengelola desa wisata itu siapa? Itu adalah masyarakat setempat. Ya, Pok Darwis itu adalah kelompok juga, jadi kelembagaan tingkat masyarakat yang mana tugasnya itu menyadarkan masyarakat terhadap kegiatan pariwisata sehingga menumbuhkan rasa peduli terhadap kegiatan pariwisata. Itu kan makna Pok Darwis. Nah, Pok Darwis ini sudah berhasil menyadarkan masyarakat, kemudian masyarakat yang sudah sadar ini dikelola oleh pengelola desa wisata agar masyarakat bisa menghasilkan nilai manfaat termasuk ekonomi. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi pengelola desa wisata ini itu berdasarkan apa? Ini berdasarkan musyawarah rembuk tingkat desa. Dipilih lah, saya, teman-teman itu semua dipilih oleh masyarakat, ditunjuk. Kamu jadi ketua, kamu jadi bendahara, kamu jadi sekretaris dan sebagainya. Nah, setelah ditunjuk, itu pemerintah desa memberikan surat legalitas berupa salah satunya SK dan Perdes. Nah, SK ini dibawa lagi, dinaikkan oleh pemerintah desa ke Dinas Pariwisata Kabupaten, kemudian ke Bupati, kayak gitu. Jadi kita mengelola ini itu secara sah. Oke, paham. Mungkin tahun ini kebetulan nantinya itu bisa sekarang sama atau enggak? Kalau kelembagaan sendiri kan juga, kalau yang swasta mungkin yang tidak terlihat di sini ada Mandiri. Tapi kalau selain itu ada. Nah, kalau bicara tentang pola kepengelolaannya, itu memang apalagi masyarakat kecil ya, karena masyarakat kecil itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita itu membutuhkan berbagai pihak yang bisa mendorong berkembangnya sebuah kawasan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan masyarakat itu menggandeng siapapun sebagai mitra untuk bekerjasama. Sifatnya ada yang CSR, ada yang memang pengabdian masyarakat gitu. Nah, teman-teman kalau datang ke sini kan bukan pelanggan Mandiri tadi, kemudian ada BNI, ada BI, ada BRI, kemudian BPD, kemudian ada Pertamina. Siapapun itu memang kami perbolehkan masuk ke sini, yang penting konsepnya sama dengan yang diusung oleh masyarakat. Jadi yang berjalan di Ngelanggeran ini adalah bottom up dan top down itu ketemu di tengah. Bagaimana usulan masyarakat, kemudian program dari pemerintah ataupun pendamping itu selaras, ya kami temukan, kami diskusikan, ternyata cocok untuk dijalankan. Nah, itu tuh yang terjadi di sini. Jadi masing-masing mereka akan berperan di bidangnya masing-masing. Kalau Pertamina itu ya masuknya di pertanian untuk pupuk, kemudian kenapa kok bisa masuk? Karena saya lagi pariwisata itu kan multiplier efek ya. Efeknya itu luas, bukan hanya bicara ke pariwisata, tapi kita bisa menumbuhkan sektor-sektor yang lain. Tani yo bisa tumbuh, kesenian yo tumbuh, homestay tumbuh, UMKM yo apalagi gitu. Jadi makanya kami menggandeng berbagai macam stakeholder yang bisa kami ajak bersama, masuk akademisi, media, NGO. Nah, dia Pertamina ada buka kritis
kontribusi di pertanian ya. Ya. Kemudian jika Mandiri BNI itu mereka berkontribusi di bagian apa? Nah itu Apakah tadi. dana atau Nah yang saya sampaikan, kalau mandiri itu kami ngakses contoh sekarang untuk Gunung Kidul kan problemnya apa? Air. Tak? Nah mandiri ada support sumur bor, kemudian BPD juga support sumur bor, karena kita mengampu satu desa. Nah kita buatkan kalau sekarang sudah perdeguan ini, besok perdeguan ini, besok perdeguan ini, itu bergantian. Nah kemudian Bank Indonesia mereka support baik di destinasi juga di UMKM-nya, kayak pengembangan kakao, coklat, kemudian pengembangan batik, kemudian ada pengembangan area camping ground dan glamping kayak gitu. Kemudian kalau NCO biasanya mereka memang memberikan lebih ke edukasi dan peningkatan kapasitas SDM-nya kayak gitu. Terus akademisi juga karena mereka yang punya ilmu sehingga mereka berperannya di sini yaitu mengajar kami tentang segala macam hal terkait dengan kepariwisataan. Nah, jadi memang kita mencoba porsi. sempat ada prestasi ya? Jadi oh, sempat stalking Instagramnya itu kemarin mendapatkan apa? Penghargaan apa gitu? Jadi kalau bicara penghargaan, alhamdulillah kerja keras masyarakat ya. Jadi kita ini kan maupun jadi seperti ini itu kan karena kerja keras masyarakat, termasuk juga didukung dengan kelembagaan yang alhamdulillah baik. Nah, kami mendapatkan ini setelah itu tadi berjuang selama bertahun-tahun, akhirnya mulai dari tahun 2017, 18 itu sempat mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia untuk sebuah pariwisata berbasis internasional, kemudian community based tourism, jadi komunitasnya, kemudian yang paling terakhir kemarin 2021 itu oleh PBB lewat UNWTO itu kami mendapatkan penghargaan salah satu desa terbaik tingkat dunia. Kemudian ya Pak, berlanjut lagi ke poin selanjutnya, apa aja sih dampak dari gunung api Purba ini terhadap lingkungan sekitarnya? Jadi pada masyarakatnya atau pada alamnya dan sebagainya, apa dampaknya sih? Nah kalau dampak itu tadi, karena konsepnya kan 3 hal ya. Yang paling pertama itu konservasi, tentu itu dampak lingkungan, dimana yang dulu kawasan ini yang gersang sekarang penuh dengan pohon hijau, jadi hutan semua, dan berdampak ke apa? Ke sumber mata air. Yang dulu sini kesusahan air, sekarang alhamdulillah banyak sekali ditemukan titik-titik sumber mata air, sehingga bisa sampai di bor itu kan karena banyaknya titik sumber mata air yang bisa diakses. Cuma masyarakat tidak punya teknologi, yang punya yaitu kan di para pendamping itu yang kami mengakses itu. Nah kemudian sampah, kami bisa mengelola sampah bekerjasama dengan badan usaha milik desa. Sampah dari kegiatan pariwisata ini sudah dikelola, yang organik, anorganik itu sudah dipisahkan, kemudian bisa menghasilkan juga nilai ekonomi. Lalu secara lingkungan contohnya seperti itu. Kemudian edukasi, yang kedua konsepnya itu edukasi, dimana kami bisa meningkatkan kapasitas sumber manusia itu dengan baik. Contoh teman-teman yang dulu lulusan SD karena nyata sekolah, mereka bisa cari kerja, mereka mengikuti pelatihan, sertifikasi, pemandu dan sebagainya, akhirnya mereka bisa mengakses peluang untuk bisa bekerja di bidang kegiatan pariwisata. Contoh-contohnya seperti itu. Yang kemudian masyarakat juga demikian, yang dulu mereka terbatas ruang geraknya, mungkin hanya tahu tentang pertanian itu apa, tapi setelah adanya pariwisata, banyaknya kerjasama, akademisi yang masuk, mereka bisa berinovasi, bahkan memunculkan ide-ide kreatif yang bisa mendorong adanya kegiatan ekonomi kreatif di bidang masyarakat. Kemudian pemberdayaan masyarakat, nah ini yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Nilai dari ekonominya itu meningkat, tenaga kerja bisa terserap cukup baik, kemudian dampak sosial, nilai kerukunan, gotong royongan itu justru malah meningkat dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Kemudian terangkatnya kearifan lokal kayak kesenian dan lain sebagainya itu justru juga bermunculan ketika adanya kegiatan pariwisata. Meningkatkan UMKM juga nggak sih Pak? Ya jelas. Jadi kalau yang dulu istilahnya kayak ibu-ibu itu kan yo terbatas ya ruang geraknya, apalagi yang sudah keluarga, orang di desa itu paling yo
ngurus anak di rumah. Tapi kalau sekarang kan mereka bisa sambil jualan, ngolah coklat, batik dan lain sebagainya, kemudian ngumpul di kelompok, mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga gitu. Jadi memang sangat berdampak sekali. Kalau untuk balik ke Gunung Api Purba sendiri ini sedikit backstory-nya bisa disebut Gunung Api Purba ini. Nah, kalau ini secara geologian ya, tapi saya memang bukan orang geologi, tapi hanya menyampaikan cerita saja. Bahwa ceritanya Gunung Langgeran ini itu gunung yang aktif dulunya, tapi sekarang ini kan sudah menjadi gunung yang mati. Kenapa? Karena ada proses kegeologian, termasuk salah satunya pergeseran lempeng bumi itu yang menyebabkan gunung ini itu sudah tidak bisa memproduksi magma di dalam lavanya, itu tidak bisa diproduksi kembali. Letusan terakhir itu diperkirakan 20 sampai 60 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian ini mati, muncullah gunung-gunung berapi baru di sepanjang Pulau Jawa. Mungkin kayak Merapi, Merbabu. Jadi kalau dibilang usia ya ini lebih tua. Makanya dinamain Gunung Api Purba. Nah, makanya kok dinamakan purba itu karena saking lamanya. Kemudian nanti saya lihat di trek-trek wisata ada dinosaurus itu. Nah, kalau itu sebenarnya ya teman-teman aja apa ya, untuk menambah nilai saja Kesan Purba. kesan purba juga seperti itu. Tapi memang kita tidak bangun sampai di atas, hanya di titik-titik di bawah ini, karena kadang ada anak TK SD yang kok bisa naik itu mau lihat apa loh. Nah, itu kadang kita ya kasihkan itu. Kemudian kalau kita bercerita kan menggambarkan purba itu apa, kan kalau untuk anak-anak TK, anak SD kan ya agak susah toh. Kuat mas. Terus kuat, terus bayangannya nek purba kan paling tersinkronnya ke dinosaurus kayak gitu. Nah, itu akhirnya kita Bikin kreatif. iya. Jadi sesuaikan dengan namanya purba ya, makanya juga dinosaurus. Kemudian ini aku lihat ada Gunung Bagong, kemudian aku pernah lihat di Google kayaknya ada patung-patung ya. Bentuknya ini menyerupai kayak wayang gitu. Iya. Itu benar. Iya, karena sebelum jadi nama Gunung Api Purba, namanya ini sesuai nama desa itu Gunung Langgeran. Kalau secara cerita legenda masyarakat ini kan gunung yang dibawa oleh Punokawan. Nah, jadi gunung yang dibawa oleh Punokawan digotong, kemudian terjatuh dan gunungnya tertancap di sini. Nah, akhirnya beberapa gunung di sini kan gunungnya itu patah-patah ya. Iya. Karena karakter batuan breksi itu kan banyak rekahan hingga menyebabkan gunung ini itu banyak patahan-patahan. Nah, ini contoh pos 1 itu Gunung Bagong, nanti ada Gunung Kelir, ada Gunung Bongos, ada Gunung Blincong, ada Semar dan lain sebagainya. Itu karena masyarakat percaya yang jaga tempat itu ya itu tokoh-tokoh. Ini sampai puncak berapa pos ya? Sampai puncak 4 pos itu hanya 1 jam saja. 1 jam aja guys. Aja. Oke, menarik. Nah, kemudian nih. Oh ya, kemarin tadi kan saya lihat itu buat ritual dan sebagainya. Apakah ada tradisi rutin di sini? Iya, namanya orang apa nih mas, Gunung Kidul apalagi meskipun sebagian besar sudah muslim, tapi kan budaya kejawen itu masih dipertahankan karena ya istilahnya nguri-nguri budaya Jawa. Kemudian sesuai slogannya Hamo Mayuni Bawono itu kan konsep-konsep kearifan lokal itu terus dipertahankan. Jadi salah satu tempat ritual itu digunakan oleh masyarakat di momen-momen tertentu. Kadang ya 1 tahun sekali itu yang paling rutin di meretik dusun atau rasulan itu sering diadakan di sini. Kemudian masih banyak masyarakat yang percaya kalau di malam kayak sosok Kliwon, Kliwon itu masih juga ada beberapa yang istilahnya ya sesirih lah istilahnya. Tapi kalau secara nongkrong ya kami teman-teman ya di situ ada pohon besar itu kan menjaga sumber mata air ya. Jadi ketika itu dijaga kan otomatis tidak akan ditebang. Ketika tidak ditebang otomatis airnya akan tetap tersedia di situ, itu kelangsungan kehidupan seperti itu aja. Kemudian untuk yang tradisi-tradisi seperti dusun atau bahkan salah satu upacara-upacara seperti itu, nah itu apakah
pertontonkan pada Iya, kita wisatawan. pertontonkan, tapi tidak semua adat istiadat itu kita Tunjuk. pertunjukkan ya. Jadi kita membuat acara itu 1 tahun sekali, kita kemas ke dalam event itu Langgeran Culture Festival, itu festival budayanya Langgeran, itu setiap 1 tahun sekali kita tampilkan budayanya Langgeran yang mulai tadi seni, misalkan jatilan, reog, cepusung, karawitan dan sebagainya. Kemudian ada juga upacaranya bersih desanya dari gunungan dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya di desa yang kami lakukan itu, tapi beberapa kali kami bahkan sering kali mulai di pariwisata baik kabupaten ataupun provinsi untuk mengemas kegiatan musik yang Langgeran. Jadi kami ada kayak kelontong pesiran seperti jemaat yang terbaru kemarin di RO Yogyakarta Royal Orchestra itu menampilkan seni tari anak-anak di Cepusung di desa itu. Mungkin kalau untuk tantangan atau hambatan pas melestarikan ini tadi kan ada kayak vandalisme, mungkin Iya. hambatan lainnya untuk sulit melestarikan ini Pak. Iya, kalau hambatannya yang jelas yang pertama namanya mengelola desa wisata. Desa itu isinya kan masyarakat. Ya, masyarakat itu akan punya pola pikir yang beraneka ragam. Ditambah lagi orang lain yang bukan orang situ datang, itu kan bagaimana kami mengemas pola pikir, kemudian manajemen konflik terkait dengan kesepemahaman terkait adanya kegiatan konservasi itu kan pasti ada di awal-awal. Jadi termasuk ya tadi menggunakan batuan sebagai bahan bangunan, kemudian penembangan pohon untuk bahan bangunan dan lain sebagainya, itu ya itu sempat terjadi. Tapi kan bagaimana kita bisa memanajemen si konflik ini, ya, termasuk salah satunya dengan mendapat pendekatan secara personal, pendekatan secara kelompok, kemudian mendatangkan praktisi ke desa untuk memberikan pemahaman dan lain sebagainya, kemudian mengajak masyarakat di sini juga untuk studi banding melihat tempat-tempat lain yang sama mengembangkan tentang konsep desa wisata dan ekowisata ini. Jadi itu cara-cara untuk merubah pola pikir dan mindset terkait dengan apa yang dilakukan oleh kami sebagai pengelola desa wisata. Tanya aja bisa. Di sini tuh menyewa ini nggak sih mas, alat-alat buat kayak trekking gitu. Apa sih yang tadi? Trekking. Iya. buat pendakian juga. Oh, enggak. Tenda juga tuh nggak ada ya buat camping ground? Ada. Oh, Kalau ada. peralatan camping kami menyewakan, tapi kalau untuk peralatan hiking kami belum menyewakan. Nyewa tenda berapa Pak? Di sini ada yang kapasitas 4, kapasitas 6, itu mulai dari 50 sama 60. Itu udah price ya? Ada. Dan banyak nggak Pak yang camping di sini tuh? Banyak, tapi memang setelah Covid itu tidak seramai dulu ya orang camping. Tapi untuk di tahun ini itu sudah mulai perlahan mulai guys. Ya, karena sekarang memang banyak sekali ya muncul destinasi baru, tempat-tempat camping baru itu sangat banyak sekali. Makanya kalau kami memang tidak menjadikan objek ini sebagai maupun gitu kegiatan utama, tapi bagaimana kami yang penting itu masyarakat itu tetap berdaya dengan adanya kegiatan desa wisata. Oke paham. Rencana nih Gunung Api Purba ke depannya ini bakal diolah seperti apa lagi? Apakah ada penambahan kayak papan-papan itu, penunjuk-penunjuk, atau bahkan diadakan kayak penambahan seperti adanya dinosaurus seperti tadi atau apapun itulah? Kalau kami yang jelas untuk di destinasi kami tidak akan terlalu banyak menambah sesuatu ya, karena memang tugas kami itu sebenarnya merawat. Karena gunung ini kan kita sudah dianugerahi, tinggal bagaimana kita merawat, menjaga. Kalau mau moles ya mungkin sedikit saja, jadi kayak mungkin perbaikan jalan, akses jalannya, kemudian malah justru kami nanti akan mungkin menambah tanaman-tanaman yang bunga ya, jadi lebih berwarna lagi gunungnya kayak gitu. Kalau sejauh ini kan memang kami banyak menanam tumbuhan yang bisa menahan air sama buah, karena di sini ada kerai panjang, jadi kami menanam pohon-pohon buah agar karena tidak menyerang ke pemukiman masyarakat. Nah nanti kedepannya kami akan banyak tanam tanaman bunga, jadi akan
lagi kayak gitu. Kemudian kalau di masyarakat ya kami akan mengembangkan kegiatan UMKM itu akan lebih kami giatkan lagi agar lebih berdampak di tingkat masyarakat. Jadi ngomong tentang kera dan juga buah nih. Selain faunanya kera ekor panjang, ada fauna apa lagi nih? Mungkin ada Kalau burung, hewan buas. hewan buas sebenarnya ya udah ada ya. Ya, kalau di sini ya itu Selain kera ekor panjang, selain kera itu mungkin apa ada burung apa? hidu itu alap-alap itu jenis elang tapi kecil ya. Itu banyak elang, banyak banget. Kemudian kalau yang banyak diteliti itu kupu-kupu, karena di sini ada 23 jenis varietas kupu-kupu. Lalu ya termasuk apa mbak, kelelawar, burung hantu ya di sini. Bahkan beberapa kali ditemukan yang warna putih. Terus kalau jenis burung banyak banget kalau di sini juga ya apa lagi banyak banget. Kalau flora yang paling khas di sini selain cendana, melanggeran itu anggrek. Di sini ada 16 jenis anggrek. Ada Vanda tricolor ya? Ya. Ada anggrek jenis Vanda tricolor ya? Waduh, ngopo ya? Ngopo ya? Banyak banget mas. Di sini tumbuhan paku, anggrek itu memang sangat banyak. Itu ditemuinya di bagian mana ya? Atau malah Di jalur pendakiannya atau mungkin nggak di jalur? Oh enggak, kita itu kan banyak tebing ya mas. Iya. Kemudian ada gua-gua kayak gitu. Kemudian masuknya yang di hutan, jadi ya di wilayah hutan, bukan di jalur utama. Kalau di jalur utama memang karena tempatnya sudah terbuka ya, sudah terbuka itu memang tidak cukup banyak. Tapi yang paling banyak kita di kawasan hutan kayak gitu. Kemudian di tebing itu memang sering anak-anak mahasiswa gitu, kayak UGM biologi itu kalau di sini biasanya nginep terus penelitian. Nah itu bisa 3 hari di apa Jurusan gitu loh. cuma kalau di semester 1 itu masih merasa salah jurusan. Terus 3 tambah lagi. Tambah salah lagi. Kemudian nih Pak, di jalur pendakian ini Pak, dulu aku pernah naik sampai puncak itu pernah nemuin sebuah orang jualan di sana. Nah, untuk sampai saat ini masih ada kah? Masih Ibu-ibu kalau ya? iya ibu-ibu namanya Bu Jumirah itu kalau hari lain di Sabtu Minggu itu Jualan. biasanya jualan. Kalau badannya fit ya itu bisa jualan karena akses ke sana juga susah. Nah, hanya beliau doang atau mungkin dia lagi? Ada, hanya dia aja. Hanya dia lagi? Bu Jumirah aja. Ya, kok yang di lawu ya. Iya. Nah itu kayak tadi kalau misal kamu naik Iya, nanti ninja, naik lagi kan. itu Naik kamu lagi. bisa menemui Nanti naik lagi. wawancara Bu Jumirah. Oh, masih Wawancara ninja lanjut. aja lah. Asli mana? Tangerang. Oh, rasa Jawa sih. Belum sakit. Tapi sedang kita tangan yang tipis-tipis lah. Nek. Sampean, Mas? Kalau dari di Jogja sejak 2012 Oh, tapi aslinya Jombang. Gede ini tapi di Surabaya. Di Jawa ini Pak, bertiga yang cowok ini Jawa ini cowok ini. Ini people apa people. lebih ke Sukoharjo sih Pak. oh suka jalan. Seraknya no? Sukoharjonya kan udah Pak. Oh. Nah ini kita belum Pak menitis dari tadi. Kira-kira fasilitas ini apa aja Pak yang belum kita ketahui selain ada musola ya Pak, ada musola, toilet. Kalau fasilitas kita alhamdulillah meskipun sederhana ya, tapi sebisa mungkin kami melengkapi ya, kayak pusat informasi, kemudian ada loket, ada pendopo, ada 1, 2, 3 titik, kemudian ada sifu untuk istirahat, musola juga ada, tempat parkir, toilet, kemudian cek kesehatan pun kami juga ada kayak gitu. Jadi alhamdulillah itu kami sediakan. Kalau di masyarakat ya homestay itu tadi, homestay di masyarakat kayak gitu. Kalau warung makan, Kalau warung makan memang cuma dua yang Masih besar, keluarga. itu jarak ini mas 100 meter itu mas. oh Ada resto, kemudian di samping ini ya kios mas. Kalau yang samping ini kios jual air mineral. Kenapa kok jaraknya jauh? Karena memang dibatasi mas. Jadi tidak boleh terlalu dekat dengan
kawasan utama. Jadi kalau secara peraturan itu jaraknya harus Peraturan desa ya? iya, itu kesepakatan itu nggak boleh masuk di kawasan. Nah, jadi itu kita atur agar jaraknya ya kurang lebih 50 meter lah dari. Itu kenapa Mas? Kalau boleh tahu. Kenapa? Kalau dekat di sini kan dulu di awal kan yang jualan itu tuh pakai terpal, Mas. Kan sing abang biru opo lah itu kan secara estetika juga Iya. tidak pas. Kemudian mereka nempel di batu-batu, sementara batu ini kan konservasi ya. Nah, sehingga kita geserlah para pedagang itu untuk sedikit aja 50 meter itu perlu jauh. Nah, pas pada saat pergeseran itu apakah ada pertentangan atau Yo mesti namanya orang berjualan sudah nyaman terus Tidak. pindah itu kan mesti ada, tapi kan waktu itu kita fasilitasi. apa? Yo, kita yang bangun kan. Oh, Jadi bukan hanya asal kita geser, itu tidak. Harus ada solusi. gitu. Ya, kemudian untuk tadi kan tarifnya ada loket juga nih Pak. Kan ada tarif 15.000 yang bisa parkir 2.000. Itu penetapan harganya itu apakah karena penyesuaian dengan kontribusi di tempat lain atau? Oh tidak, kita malah justru mungkin kalau dilihat kalian semi piknik dong. Kalau Iya. saya kan nggak pernah piknik, itu malah kita kan mahal. Kalau teman-teman dekat sini aja lah, kalau Briksi, Mangunan itu kan ada atau 5.000 kayak gitu. Di pantai bayar 20.000 udah masuk berapa pantai. Iya. Ya kalau di sini harganya memang mahal, itu sesuai apa? Kami mengacu ke perdes. Jadi tiket itu kami sesuaikan dengan perdes yang mengatur tentang jasa pelayanan. Jadi bunyinya itu sebenarnya tiket kalau di print itu bukan tiket, tapi jasa pelayanan. Karena apa? Teman-teman bisa menggunakan fasilitas di sini kan bebas. Mau ngecas yo nggak dipungut biaya. Mau istirahat di gazebo nggak dipungut biaya. Kalau teman-teman mungkin main di tempat lain mau nitip ngecas saja ada tulisannya di sini. Mau duduk di gazebo udah disamperin suruh bayar lagi. Kalau kami kan Sekali bayar di awal. ya terserah mogok, terserah gunakan semua fasilitas yang ada di sini, kecuali yang memang kalau pendopo itu kan kantor di booking. Ini lokasi-lokasi ini nah jasa pelayanan ini mengacu ke perdes. Perdesnya itu bunyinya 12.500 saja. Nah, kok sampai 15? Karena yang 500 itu asuransi, kemudian yang 2.000 nah itu kontribusi ke pemuda bagian. Untuk lahan Mas cuma disediain di sini aja. Pak? Nah, lahan karena kami terbatas, ini pun kami nyewa, makanya kami untuk tahun ini sudah dibuatkan lahan parkir jaraknya nggak begitu jauh sebenarnya, nggak sampai 1 kilo. Yang perempatan jalan baru tadi itu sudah dibangun pakai alat berat tadi Mas. Nah, itu jadi parkir wisata. Jadi nanti akan selesai di tahun ini, tahun depan itu kami sudah bisa pergunakan, khususnya untuk bis ya. Nah, terus kalau untuk kendaraan pribadi masih bisa sampai di sini. Kalau untuk bis nanti semua bisa. Jadi ini loh masyarakat. Ya, ke masyarakat, ya. Di masyarakat yang nggak bisa berpartisipasi tapi punya lahan, ya kami gunakan agar ya tetap menikmati hasil dari pariwisata tapi lewat sisi lain kayak gitu. Itu ada negosiasinya berarti ya? Iya ada Mas. Pasti kalau kayak gitu pasti ada negosiasi, ada perjanjian kerjasamanya. Apakah dia mau minta bagi hasil atau minta sewa tahunan atau bulanan kayak gitu, itu tergantung biasanya si pemilik. Nah, yang ini apa? Ini tahunan, kalau ada lokasi lain itu juga mintanya mereka bagi hasil, jadi yang masuk itu persentase, ada yang minta kayak gitu. Jadi macam-macam kita melihat masyarakatnya sendiri. Iya ada yang sulit banget itu. Oh belum ngaku satu, oh ya Takut ya. coba. Takut ya. Kalau takut sampai mata. Belum makan. Belum Aku makan. berarti habis Oh, ini belum kuat. sarapan. Habis ini kuat. Belum sarapan tadi. Habis ini gas. Iya, belum. Nah kemudian kalau trekking ini sendiri itu memang menyesuaikan dari bentuk dari Gunung Api Purba atau emang dibuat seperti itu dia ada? Ya memang kita menyesuaikan aja tempat. Dulu kan jalurnya bukan di sini, tapi kita cari yang unik. Cari yang unik, kemudian menarik. Itu akhirnya kita milih jalur ini. Apa uniknya dari yang lain? Ya
harus melewati lorong itu, Oh, kemudian iya. di kanan kiri itu benar-benar menikmati batuan, jadi serasa kita itu kalau diceritakan film dulu ini adalah gunung api kan, berarti kalau masuk gitu wah ini kita berada di tengah-tengah gunung gitu kan. Menarik. Kalau jalur itu tanah terus kayak gini kan Ya, ya, pada gunung bedanya apa ya kan? Ya, kayak gini biasanya ya. Tapi saya akuin di pos 1 view-nya udah dapet sih. View-nya udah dapet. Atas puncak gitu aja. Bendera NKRI ya. Ya. Terus kemudian aku pernah dulu kalau nggak salah mendekati puncak itu ada tulisan yang men silakan masuk. Oh iya, memang ada satu titik itu di sumber mata air itu memang tidak semua orang boleh masuk, khusus itu bagi perempuan yang sedang berhalangan itu memang tidak boleh masuk karena itu kawasan sakral ya istilahnya, harus dijaga dan itu perintah dari salah satu sesepuh juru kunci itu kawasan itu ya harus dijaga oleh semua. Itu ada jalur lain puncak. Ada kan makanya lewat samping itu mas. Oh iya. Yang ke situ ya nggak boleh, yang ke kanan itu tapi yang lain Itu naik sampai puncak berapa jam? 4 jam. 1 jam. pulang pergi Yo, jam itu masih nyantai. yo nyantai mas, nyantai. Sebenarnya nggak nyampe karena jaraknya kan cuma 2, berapa, nggak nyampe 3 kilo lah. Jadi kalau sampai jalan 3 kilo kan nggak nyampe 1 jam. Ini vertikal gitu. Ya cuma ada sedikit butuh tenaga, dan semangat. Sampai pos 1. Ya, Pos satu satu aja ya. ya. Oh iya, paket wisata. Oh iya, ada. Lupa ya. Apa? Paket? Paket wisata. Kalau paket itu sih kita memang menjual seluruh kegiatan masyarakat. Jadi kalau paket ya variasi karena kita ada yang hanya orang datang beli tiket, kemudian ada yang pakai setengah hari, ada yang one day tour, ada yang memang menginap di kerangka-rangka kegiatan. Dan kita melihat pasar juga daya tariknya sejauh ini kemana gitu. Karena kita di tahun kemarin juga melakukan survei ke pasar, kemudian mereka mengisi kuesioner kayak gitu. Mereka lebih kemana sih, kemudian mereka di tahun depan itu kepinginnya mau lihat apa gitu. Jadi kemudian kita melihat diagramnya, oh mana yang paling banyak disukai wisatawan, kadang paketnya yang kemarin juga begitu laku, ada yang dihilangkan, ada yang terus disisipkan. Namanya paket kan kadang disisipkan ke yang paling laku, disisipkan agar ini mulai dikenal, karena kadang orang nggak beli paket itu karena nggak tahu kayak gitu. Dan di paket itu yang paling khas atau paling ingin dituju apa deh? Apakah gunung api Ya, Purba juga? kalau selain trekking ya tentunya paling banyak trekking, tapi ternyata di hasil survei itu juga penasaran dengan coklat. Ya, penasaran dengan coklat, maksudnya desa iso gawe coklat, terus yang coklat apalagi ada coklat bar itu kan kok bisa ya, itu jadi buatan sendiri mas semua ya. Jadi kalau pohonnya nggak bisa buat sendiri. Ini banyak yang coklat di Banyak, makanya kalau kita milih apa kakao coklat itu kan karena memang komoditi paling cukup besar di kecamatan ini kan kakao, kemudian durian, pisang. Nah, kalau pisang kan di mana-mana sudah ada. Nah, yang nggak diolah itu kan coklat. Akhirnya waktu itu 2012 kita coba mengolah coklat, terus 2016 itu di launching coklat. Mungkin dari aku cukup sekian karena teman-teman juga mulai menanyakan dan banyak teman-teman kami sudah sekian, dan kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan juga partisipasinya. Jadi ya oke, kami mohon izin pamit dan terima kasih sudah membantu kami lagi. Oke Pak, baik Pak. Lagi mohon maaf kalau mengganggu. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak ya.